dari Allah melalui wasilah guru-guru kita, wabil khusus melalui wasilah pengersahabat. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna mursina murad arwina hadratis syekh Muhammad Abdul Ghas kata fi kitabai fadailu syuhur kata bi rabbil ghafur. Wa ammal ainu fi hadha syari al-uzlah. Al-uzlah hiya al-khuruj an mukhalatatil khalqi bil inzali wal inqita. Wa haqiqatul inqita minal khalqi ilal khaliqi li'annahu safarul qalbi ilallah. Wal ana laisa bi safaril rizli ilal kafi. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa akhabu ilallah minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Guru kita Kang sahabat berbagi ilmu dalam kitab Fadhailus Syuhur masih di bulan Dzulqa'dah. Huruf yang keenam adalah Ain. Ain diartikan oleh guru kita dengan al-uzlah. Uzlah, bahasa kitanya mengasingkan diri. Menyepi, mengasingkan diri. Apa uzlah? Hiya al-khuruju an mukhalatil khalqi. Yaitu keluar dari bercampur dengan makhluk. Menyendiri, menyepi. Dengan cara inzal, dengan cara keluar. Wal inqita dengan cara memutuskan. Nah. Tapi wahai qatul inqita minal qalbi ilal khaliq li'annahu safarul qalbi ilallah. Hakikat daripada memutuskan dari seorang khalqi, dari seorang hamba, seorang makhluk kepada menuju kepada khaliknya. Jadi seorang makhluk menuju khaliknya li'annahu safarul qalbi ilallah, karena ini inqita ini dia memutuskan dengan manusia menuju kepada khalik itu karena dia melaksanakan perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kata guru kita wal an laisa bisafari riji ilal kahfi. Untuk saat sekarang ini uzlanya bukan perjalanan kaki menuju gua, bukan perjalanan kaki menuju lembah, bukan perjalanan kaki menuju ke tempat-tempat sepi, tempat-tempat wingit, tapi perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat daripada uzlah. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala adzahum khairu wa akhabu ilallah." Seorang mukmin yang bercampur bergaul dengan manusia, nyampur dengan manusia, dan dia sabar atas perilaku mereka. Namanya manusia, ada yang iri kepada kita, ada yang dengki kepada kita, ada yang sentimen kepada kita, ada yang gak suka sama kita. Sabar. Ya, kita ngumpul dengan manusia, kita menerima dengan sabar perilaku manusia, dari tetangga kita, dari saudara kita, dari keluarga kita sendiri. Itu kata Allah, ahabu. Ya. Khairu wa ahabu ilallah. Itu lebih baik. Lebih disenangi oleh Allah daripada kita meninggalkan mereka. Ya. Tidak bercampur dengan manusia, tapi tidak sabar dengan perilaku mereka. Ya. Artinya apa? Orangnya menyepi ke gunung, ke gua, ke lembah, ke tempat-tempat wingit, tapi dia masih berdendam kepada manusia. Nah, inilah konsep yang sekarang diberikan oleh guru kita. Jadi kita uzlahnya bukan ke lembah, tetap bergaul dengan manusia, campur dengan orang, campur dengan manusia biasa. Tapi perjalanan hati kita tetap menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Hanum dalam kitab dalam kitab Miftahus Sudur menjelaskan khairul uzlah ilal mala la ilal khala. Ya, sebaik-baiknya uzlah itu adalah kepada di keramaian,
Ya, bukan kepada tempat-tempat sepi. Sebaik-baiknya uzlah itu ke tempat ramai. Maka bahasanya Abanom keluar, sepi di dalam keramaian, ya ramai di dalam sepi. Ya, jadi sepi tapi ramai, ramai tapi sepi. Secara fisik kita ramai karena bergaul dengan manusia, tapi hati kita sepi hanya kepada Allah saja. Ya, inilah makanya guru kita praktek seperti ini kalau nggak ditalkin nggak bisa. Kalau nggak talkin nggak bisa. Kita sepi di dalam ramai, ramai dalam sepi. Ini kalau nggak ditalkin nggak bakal bisa. Makanya uzlah juga kembalinya kepada talkin. Orang belum talkin nggak akan bisa uzlah di keramaian. Pasti akan terpengaruh. Ya. Jadi sebaik-baiknya uzlah itu di keramaian. Biarin kita tetap ngumpul sama manusia, tapi hati kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kasama ke filma ilma ke fil bahri. Ibaratkan seperti ikan yang ada di laut, yang lautnya yang asin. Walau kana khawluhu malikan la yata'asaru milhuhu. Meskipun sekitarnya dalam kehidupannya asin, tapi ikan tetap tidak asin, tidak terpengaruh. Inilah uzlah yang sebenarnya. Inilah yang diajarkan oleh guru kita, yang dipraktekkan. Makanya TKN berkembang pesat. Ini karena konsep uzlahnya tidak meninggalkan gunung, tidak menuju gunung. Nah kalau TKN kita, TKN Surelasi Narasa ini, uzlahnya konsepnya seperti orang-orang sufi dulu, pergi ke gunung, pergi ke gua, pergi ke lembah, pergi ke tempat yang sepi, yakin nggak bakal bisa berkembang. Kenapa? Karena nggak cocok dengan situasi. Ya, makanya karena uzlahnya ini tetap, yang jadi polisi tetap jadi polisi, yang tentara tetap jadi tentara, yang dagang tetap dagang, yang bertani tidak berubah, tapi dia uzlah dalam hati, bukan uzlah secara fisik, maka TKN ini benar-benar diterima oleh semua kalangan. Alhamdulillahilladzi faddana ala katsirin min ajwadihil mu'minin. Uzlah ini adalah kalau kita melihat banyak tokoh-tokoh sufi, tokoh-tokoh sufi yang jadi wali ini dengan wasilah uzlah. Karena kata Ibnu Athaillah Sakandari, uzlah itu adalah paling efisien. Paling efisien untuk menyatukan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uzlah. Sehingga seorang salik, kata Ibnu Athaillah Sakandari, bisa all out, bisa fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini fokus all out dalam ibadah nggak bakal bisa kalau belum ditalkin. Ya. Kalau belum ditalkin nggak bakal bisa. Tapi kalau sudah ditalkin seperti kita semua ini, 24 jam kita bisa uzlah, bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan secara mulut kita, tapi hati kita selalu nyambung dengan Allah. Yang ke kantor, selama kerja di kantor, selalu hadir hati ingat kepada Allah. Yang sebagai petani sambil nyangkul, sambil nyabit rumput, disertai hadir hati ingat kepada Allah. Yang dagang sambil ngitung barang, sambil ngitung uang, dihadir hati ingat kepada Allah. Ini full ibadah, hanya bisa, khusus hanya bisa pada orang, dilakukan oleh orang yang sudah ditalkin saja. Nah, nggak sembarangan. Ya. Jadi yang ditalkin saja. Kalau konsepnya kayak dulu, ninggalin anak, ninggalin istri, muzlah, nggak bakal laku toreko ini. Ya. Makanya ini diingatkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh guru kita dalam kitab Fadailus Sur, la khaira liman taraka dunya li akhiratihi, wala akhiratuhu li dunyahu, kata yusiba min huwa jami'a. Kata Rasulullah, tidak ada kebaikan sama sekali. La khaira. Ini dalam ilmu nahu, la khaira, lanya la linafil jinsi.
Ya dalam bahasa Jawa, la khaira orana kebaikan iku maujud. Tidak ada kebaikan sama sekali. Siapa? Liman taraka dunyahu li akhiratihi. Bagi orang yang meninggalkan dunia karena menuju kepada akhirat. Dunianya ditinggal. Ya, dia hanya fokus ibadah kepada Allah. Tidak ada kebaikan sama sekali. Ya, tidak ada kebaikan. Dia hidup masih di dunia, tapi dia tidak mau berusaha, tidak mau kerja, hanya fokus ibadah. Tidak ada kebaikan. Nabi melarang orang seperti ini. Ya. Jadi tidak boleh. Ya, ya kita ada saudara kita mungkin kita jumpai di tengah-tengah kita. Ada orang katanya uzlah, ya tabligh. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang sampai 2-3 tahun. Ya kalau yang ditinggalin itu ada dijamin oleh seseorang, ya mungkin nggak masalah tinggalin. Tinggal 3 bulan, kasih 10 juta umpama. Tinggalin tabligh 3 tahun, tinggalin uang 100 juta. Nggak masalah. Lah ini kadang-kadang cuma pasrah. Kamu tabligh kemana? Ke sono, ke sono, ke sono. Berapa lama? 6 bulan. Lalu anak istrimu dikasih makan apa? Ya saya titipin kepada Allah. Enak aja. Emangnya Allah tempat penitipan? Ya. Nggak bisa begitu. Tinggalin uang baru boleh pergi. Tapi kalau caranya begitu, pergi nggak ada apa-apa, ninggalin anak, ninggalin istri, nggak dikasih bekal, itu tidak ada kebaikan sama sekali. Ya. Wala li akhiratu li dunyahu. Dan juga tidak ada kebaikan orang yang hanya mengejar dunia tapi melupakan akhirat. Kerja full dari pagi pulang malam, kadang-kadang malam juga ngelembur. Dia tidak ada ibadahnya, nggak ada sholat, nggak ada zikir, apalagi manakib. Ngejar terus dunia ini juga orang tidak ada kebaikan sama sekali kata Rasulullah. Hatta yusiba minhum jami'an. Ya, tidak ada kebaikan sama sekali sampai dia dua-duanya harus dapat. Dua-duanya harus dapat. Dunia kita cari, akhirat kita kejar. Nah, ini yang benar tuh begitu. Jadi nggak benar kalau cuma ibadah mulu nggak kerja atau kerja mulu nggak ibadah. Tidak ada kebaikan sama sekali. Makanya dalam hadis Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada 3 orang sahabat menyelidiki bagaimana sih hidup Rasulullah. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah menjawab, "Ana atqakum." Saya ini orang yang paling takwa kepada Allah. Walakinni anamu wa akum. Tetapi saya juga tidur, saya juga qiyamul lail. Jadi nggak tidur terus, nggak qiyamul terus. Ada waktunya istirahat, tidur, ada waktunya qiyamul lail. Nah, wa asumu wa aftiru. Dan saya juga ya puasa, ya berbuka juga. Artinya tidak selalu puasa terus. Makanya kan nggak boleh kita puasa full. Puasa full kita nggak boleh. Setahun puasa terus. Jangan. Kata Rasulullah, saya ini orang yang paling takwa, tapi saya puasa, ya waktunya puasa-puasa, waktunya kadang-kadang nggak puasa, ya nggak puasa. Makanya sering kita dengar riwayat, pagi-pagi Rasulullah tanya kepada Siti Aisyah, Aisyah ada harapan nggak? Ada ya Rasul, makan Rasulullah. Besoknya nanya lagi, ada sarapan ya Aisyah? Nggak ada ya Rasul, nggak ada Pak, nggak ada saya puasa. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hasanah yang baik. Wa tazawwajun nisa, dan juga saya juga menikahi perempuan. Ya. Jadi menikahi perempuan saya juga. Jadi nggak benar kalau orang demi uzlah, oh saya nggak mau nikah supaya konsentrasi ibadah. Tidak benar. Rasulullah saja yang paling takwa menikah. Faman raghiban sunnati falaysa minni. Siapa yang nggak suka dengan sunnahku, maka dia bukanlah termasuk golonganku. Artinya apa? Kita harus seimbang antara dunia dan akhirat. Maka dalam surat Al-Qasas Allah berpesan, A'udzubillahi minasyaitonir ya wabtaghi fi ma atakallah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari
Allah, dari kehidupan akhirat. Ibadah, ibadah, cari anugerah dari Allah. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, haji, haji. Kerjakan. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kamu melupakan bagianmu di dunia. Kita masih hidup di dunia, masih butuh ini, besok ini, ya, butuh uang, butuh makanan, butuh ini. Nggak boleh ditinggalin enak aja. Mentang-mentang ibadah, nggak bisa. Tetap akhirat kita kerjakan, dunia juga jangan ditinggalkan. Inilah guru kita luar biasa. Sudah, kalian jangan banyak mikir. Jangan mikirin pilpres, jangan mikirin pilkada. Cari saja duit yang banyak supaya bisa sedekah. Wallahu alam kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak